paling saya ingat dan amazing itu adalah di bulan Mei 2022 saya bisa omset itu tinggi, terus bisa langsung mendatangkan 2 unit itu sih amazing yang mendadak, nggak pernah saya bayangkan dari dulu karena ekspedisi saya juga terbilang kecil kan. Terus gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf. Saya dari Prodi Manajemen kelas B1 angkatan 2022. Saya punya usaha yaitu ekspedisi bernama Udin Express yang berdiri sejak 2018. Pengalaman usaha saya sebelumnya adalah saya pernah berjualan sandal di beberapa pameran dan di pinggir jalan. Namun usahanya naas tidak berjalan karena pasarnya terlalu sulit pada saat itu. Alasan saya pindah dari usaha yang sandal ke ekspedisi karena ayah saya memiliki pengalaman di ekspedisi yang cukup lama. Dari beliau remaja hingga sekarang itu dia bergelut di ekspedisi, namun beliau tidak punya tekad untuk maju usaha. Awal mula usaha saya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Semua itu pure kita modal dari bank, karena emang nggak ada modal atau warisan lah sedikit pun dari peninggalan mbah. Ya dari awal pertama itu ayah itu dipanggil oleh manajer Jawa Pos, Jawa Pratama Mandiri yang ada di Jalan Karagung 45 Surabaya. Nah pertama beliau mendapat tawaran yaitu mengcover pengiriman JP Book seluruh Jawa Timur ke SD-SD dan SMP. Nah mulai sejak itulah kami memberanikan diri untuk mengambil sebuah unit sebuah Grand Max. Dulu itu kita ngambil dengan harga murah 60 juta kalau nggak salah. Itu modal pertama kita kan 100 juta, 60 juta itu buat mobil, kendaraan, dan 40 juta itu buat operasional dulu. Dan yang drivernya juga ayah sendiri untuk sistemnya saya. Itu awal mulanya, terus berjalan lambat laun saya SMK kelas 1 itu dipanggil sendiri oleh manajernya JP karena beliau juga tahu kinerja. Terus saya diangkat menjadi agen di Jombang untuk pengiriman paket. Berjalan sampai akhir itu selama corona itu ya, justru yang di pengiriman trackingnya itu sulit, tapi paketnya kita banter. Jadi di Jombang itu saya bisa omset itu jauh lebih besar dari di kargo. Nah awal mula juga di agen saya pakai sepeda motor dulu, ngerengkek. Saya memberanikan diri, tidak punya SIM, sudah keliling Jombang membawa rengkek pakai sepeda Revo. Itu tahun 2019 kalau nggak salah, pas saya udah mau daftaran SMK kelas 1 itu. Saya ingat tanggalnya 25 Desember 2019. Awal mula itu dari semua itu dari saya sendiri dan ayah. Nah, ayah itu yang bagian trackingan. Beliau setelah JP Book udah nggak mengcover pengiriman dari Jatim, beliau diangkat untuk pengirim di Tupperware di Bali dan NTB. Nah, dia yang ke luar pulau, saya yang dalam kota, saya yang agen. Jadi dua orang ini menjalankan usaha yang berbeda. Dia pakai kargo, terus saya yang agen. Nah, agen juga saya menjalankan sendiri. Jadi setiap pulang sekolah itu saya kirim paket keliling Jombang pakai sepeda motor. Dulu itu pertama kali barangnya cuma 5, 10, sampai akhirnya hingga 50 koli sampai 100 koli, terus ngambil unit lagi, terus ngerekrut sopir lagi. Titik terendahku pada saat agen saya ditutup sih, karena persaingan dunia harga pas setelah COVID itu banyak kompetitor yang naik ke atas dengan menghancurkan harga sih, apalagi pas kenaikan harga BBM itu sih. Harga BBM itu sangat berpengaruh ke pihak ekspedisi karena kayak JNT itu bisa harga murah namun
barang yang dikirimkan itu lebih lama estimasinya. Nah sedangkan ke kita barang yang kita terima itu yang besar-besar aja, tapi kalah dengan harga karena sekarang itu orang home industry tidak mau dengan harga yang mahal. Jadi yang penting dia itu paketnya terkirim. Nah akhirnya dari situ terus sistem pusat juga nggak baik, akhirnya agen saya tutup. Seluruh agen di Jawa Pos itu tutup, sekarang cuma trackingan aja. Kalau terpuruk kan banyak sih Kak. Di tahun kemarin 2022 itu yang pertama ujiannya adalah agen saya tutup, yang kedua mobil saya LK1 habis, satu unit itu habis total, jadi kerugian itu banyak di tahun kemarin. Terus akhirnya mencoba bangkit lagi di tahun ini, kita buat legalitas, buat CV, buat kerjasama ke banyak pihak seperti kantor pos, Jitu, terus Mayora dan DHL. Itu pengiriman kita semakin banyak juga, dan akhirnya bisa menambah 2 unit, yaitu truk box 2. Kalau dapat apa aja sih, keinginan saya cuma satu sih Kak, dari dulu itu cuma mengangkat derajat orang tua aja. Jadi kan sedikit cerita, ayah saya juga lulusan SD, terus ibu saya cuma lulusan SMA ibu rumah tangga. Ya dengan kita punya usaha ini, kita juga bisa punya rumah, terus juga punya karyawan, punya sedikit-sedikit nabung buat itu beli kendaraan sendiri. Sampai saya bisa kuliah udah itu sih Kak, terus bayar sendiri, itu udah awards yang saya dapatin. Momen yang paling saya ingat dan amazing itu adalah di bulan Mei 2022. Saya bisa omset itu tinggi, terus bisa langsung mendatangkan 2 unit gitu. Itu sih amazing yang mendadak, nggak pernah saya bayangkan dari dulu, karena ekspedisi saya juga terbilang kecil kan. Terus kita bisa dipercaya oleh perusahaan besar, itu adalah momen yang terbaik gitu. Motivasi usaha saya ya karena jangka panjang. Kalau nggak punya usaha dan latar belakang, kedepannya saya sendiri juga susah. Kalau orang tua saya cuma kerja serabutan, terus saya juga nggak punya usaha sendiri, itu juga nanti memberatkan saya sih. Jadi kalau orang tua saya udah punya latar belakang kayak gini, udah kita bikin bisnis bareng, terus buat mereka, nah kedepannya setelah kuliah saya bisa ambil jenjang yang saya inginkan. Target pasar saya itu ke kompetitor perusahaan yang ekspedisi yang udah besar Kak. Jadi kalau perorangan kita juga nerima, namun kebanyakan saya itu hanya menerima kerjasama atau bermitra ke perusahaan besar kayak penyongkong armada, penyedia armada di perusahaan ekspedisi ataupun di distributor kayak di Tupperware, di Mayora. Itu saya cuman penyedia armada dan sopirnya. Target saya itu bisnis to bisnis, dari perusahaan ke perusahaan, dari buyer ke buyer, dan distributor dengan kita sendiri. Kalau memulai usaha itu yang cuma satu sih, modalnya nekat aja sih. Kalau masalah ilmu, masalah modal, terus kita bisa cari dan gali setelah ada kegagalan sih. Pasti ada kegagalan sih kalau usaha, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak gagal ya nggak akan bisa besar gitu usahanya.